Pada lantai 2 terdapat 3 ruangan yang bisa kita masuki. Pada ruang pertama yang berisi perlengkapan untuk para tentara seperti helm tempur, kickers laut, gas masker, dan kelubur lapangan. Di sini juga terdapat berbagai jenis mata uang yang seperti mata uang Indonesia dari zaman ke zaman, dan juga terdapat mata uang dari negara lain dari zaman ke zaman juga. Di sini juga terdapat perlengkapan obat untuk para tentara seperti tas tempat obat-obatan, alat-alat tradisional pengolah obat-obatan, tempat obat jalf, alat-alat tradisional untuk infus, dan kulit batang pisang untuk perban. Dan untuk jenis-jenis obat-obatannya yang digunakan pada perang kemerdekaan terdapat kulit kina, kulit batang langsat, kayu manis, kulit batang manggis, arang kayu, daun sirih, belerang, rotowali, meniran, sarang lawa-lawa, cengkeh, buah kelapa sawit, gambir, beras goreng. Di sini juga terdapat penghargaan untuk para TNI atau tentara. Dan juga terdapat berbagai jenis bendera yang digunakan. Di sini juga terdapat tanda pangkat untuk para tentara atau TNI. Di sini juga terdapat berbagai jenis amunisi atau peluru yang biasa digunakan untuk perang, dan terdapat berbagai jenis bentuk, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tajam, ada yang tumpul. Di sini juga ada bom atau granat yang biasa digunakan untuk tempur juga. Di bawahnya juga terdapat nuklir yang biasa digunakan pada tempur, dan juga ada amunisi juga yang porsi besarnya. Pada ruangan kedua terdapat berbagai senjata atau meriam yang digunakan oleh para pejuang. Yang di sini terdapat SMB Browning 50, dan juga terdapat bambu runcing atau tombak besi yang digunakan oleh para pejuang atau laskar rakyat untuk melawan penjajah dalam merebut kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Di sini juga terdapat senjata mortir B1 yang digunakan oleh para TNI untuk menumpas pemberontakan PPRI di Tampamuli. Pada ruangan ketiga ini terdapat senjata-senjata yang dirampas dari Belanda dan Jepang. Di sini terdapat PM Carl Gustaf, dan juga terdapat berbagai senjata lain yang dirampas dari gedung Jepang, dan juga terdapat senjata PM Thomas yang dirampas dari gudang senjata Jepang pada tanggal 27 bulan 11 tahun 1945.
Sini juga terdapat SMR Browning Automatic yang diterima pada tanggal 15 bulan 8 tahun 1972. Di sini juga terdapat berbagai jenis pistol atau senapan yang digunakan oleh para penjajah maupun para berjuang. Di sini juga terdapat senjata-senjata yang dirampas dari gudang senjata Jepang. Di sini juga terdapat pedang, ya terdapat 5 pedang, dan juga terdapat pisau kecil yang terdapat berbagai jenis bentuk, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Di sini juga terdapat sebuah alat untuk musik seperti kendang yang ada di sini, dan juga terdapat senapan-senapan lainnya. Dan terdapat binokular atau teropong dan kompas yang digunakan untuk mencari jalan, dapat dan berbagai jenis-jenis kompas juga. Dan di bawahnya terdapat senjata lagi, seperti senjata Grendel yang dirampas oleh Inggris, dan terdapat berbagai jenis senapan juga. Sini juga terdapat senapan Grendel, senapan yang biasa digunakan oleh para pejuang untuk melawan para penjajah. Di sini juga terdapat senjata lagi yang bernama senjata Grendel Livingston. Senjata ini biasa digunakan para pejuang yang ditemukan di Belanda. Sini juga terdapat bazooka yang dirampas dari pemberontakan PRRI, senapan Vickers yang berasal dari Belanda juga. Di sini juga terdapat senjata lain, dan senjata ini bernama SMR KK yang dirampas dari gudang senjata Jepang. Juga terdapat tongkat-tongkat dan senapan, dan juga foto-foto kolonel. Terdapat berbagai senapan lagi seperti SMR Copenhagen dan
lain-lainnya. Di sini juga terdapat senjata lagi. Sini juga terdapat senjata mortir 5 kal dan berbagai jenis mortir lainnya. Sini juga terdapat foto-foto, dan ini adalah radio yang biasa digunakan untuk berkomunikasi. Di sini juga terdapat berbagai jenis foto TNI dan para letnan lainnya. Selamat siang Pak, saya Wisrin. Boleh tanya nama Bapak siapa? Ya, Pak Sali. Nama saya adalah Letnan 1 Infanteri Sunyoto, yang sebagai pemandu di museum ini, atau jabatan sehari-hari adalah penata Kolmus Montra Bintal Jarhadam 1 Bukit Barisan. Bapak bekerja sebagai TNI sudah berapa lama Pak? Wah, pertanyaan cukup bagus. Pertanyaannya adalah Bapak udah lama bekerja di TNI. Cukup bagus sekali. Kenapa? Saya dari TNI sejak tahun 1989 dan sampai sekarang udah 35 tahun. Itu. Saya pertama bertugas di daerah Aceh, kan itu. Daerah Aceh, udah itu saya tukar ke Banda Aceh. Pokoknya Aceh itu mulai rata semua lah, dari mulai Aceh Biren, Aceh Sigli, Langsa, ya kan, sampai ke Pulau Semawi, Takengon, di Banda Aceh, balik ke Biren lagi, kan gitu kan. Bahkan sampai sekarang di Medan, kan itu kan. Nah itu ke Medan. Termasuk di Siantar juga udah, Bandung juga udah. Itulah tugas saya. Dan sampai sekarang ini udah 35 tahun. Silakan. Gini Pak, Bapak boleh jelasin apa foto-foto gini gitu? Oh silakan ini. Saya akan ceritakan tentang foto-foto di depan sini ya, otomatis ya. Oke, terima kasih. Cukup bagus pertanyaannya ini kan. Foto-foto depan ini karena foto ini sebagai tolak ukur untuk museum, yang sebagai pentolannya museum misalnya gitu ya kan. Saya akan terangkan sambil ditarik di atas saja. Museum ini jelasnya, kalau cerita museum sendiri, ya kan, museum ini yang mendirikan Belanda sebenarnya. Tapi kalau kita ceritakan dengan foto yang ada di atas ini adalah foto daripada komandan atau komando teritorium kita, dari mulai teritorium 1 dulu tahun 1950 dipimpin sama Pak Kolonel AKB Larang, ya kan, dan dilanjutkan lagi ke Panglima teritorium 1 Barisan, ya kan, udah ada barisan gitu kan. Jadi tahun itu dari tahun 50 sampai 59. Karena itu orang dua itu adalah Pak Maludin Simbulun dan Pak Jamin Ginting. Di bawahnya itu ada Panglima Komando Kodam 2 Bukit Barisan wilayah Sumatera Utara. Kenapa gitu dulu? Dulu masih kecil wilayahnya. Di tahun 59 sampai tahun 65. Dilanjutkan Panglima Kodam 3 Siliwangi 17 Agustus wilayah Sumbar Riau tahun 59 sampai tahun 85. Kan itu. Di bawahnya lagi itu Panglima Kodam untuk Barisan, itu wilayah masih wilayah Aceh, Sumbar Riau tahun 85 tahun 2002. Nah, terus dilanjutkan baru setelah 2002 otomatis itu perubahan Aceh berpisah sendiri. Kan itu kan? Berpisah dia. Inilah Panglima Kodam 1 Barisan wilayah Sumut, Sumbar Riau dan Kepri tahun 2002 sampai sekarang. Dan Pangdamnya juga di sebelah belakang sana adalah Pak Hasan. Itu tentang foto-foto yang ada di depan ini. Lanjut, silakan. Bapak Enggak foto dulu. Enggak foto dulu. Hah? Boleh Pak? Oke. Lanjut sini. Kita lanjutkan deh. Ini adalah Tengku Umar atau lukisan Tengku Umar. Tengku Umar ini adalah pejuang dari Aceh, pejuang sebelum kemerdekaan dari Aceh tahun 1854 lahirnya dan wafatnya tahun 1899. Dia pejuang cukup tangguh, bahkan dia betul meninggal langsung digantikan sama istrinya Cut Nyadin. Nah, Cut Nyadin terakhir dia diasingkan ke daerah Jawa Barat. Tadi itu Cut Nyadinnya. Yang sebelah sini adalah mungkin udah kenal sendiri, nah pejuang Sumatera Utara sebelum kemerdekaan, yaitu Sing Maraja dari tahun 1849 sampai tahun 1907.
cukup ditakuti Belanda karena informasinya dia tuh ditengok nggak bisa lihat tengok dia itu ceritanya. Dan dia meninggalnya pun karena berbau darah itu ceritanya. Nah, oke, lanjutkan di sini deh. Ini adalah Tengku Iman Bonjol lukisannya. Lahir di Sumatera Barat 1772 dan wafatnya di Manado, diasingkan di sana tanggal 8 bulan 11 1864. Ini dari Sumatera Barat Iman Bonjolnya. Lanjut lagi yang ini. Lanjut. Oke. Saya lanjutkan deh, ini adalah Tugu Juang dari Sungai Ular atau dari Palagan Medan area di daerah Perbongan. Kan? Ini ceritanya cukup luas, cukup panjang. Karena apa? Di Perbongan tadi itu perjuangan cukup luar biasa, ya kan? Jadi korban cukup banyak di sana. Inilah tentang Palagan Medan area di daerah Perbongan. Tugunya itu tugu betulan, bukan tugu ditaruh tugu, bukan gitu. Tugu itu mempunyai cerita sendiri. Nah, gitu. Lanjutkan dengan yang ini adalah kantor pos yang sekarang ini di Medan sini. Ini sejak tahun 1960 seperti ini bentuknya. Mobilnya juga masih model kayak gitu, Chevrolet seperti itu, ya kan? Nah itu. Lanjutkan yang sebelah sini adalah Jalan Kesawan tahun 1900-an. Atap juga masih atap alami, kan itu ya kan? Jalan juga masih jalan diperkeras. Itu tahun 1900 kan itu. Kalau sini ini adalah rumah Cong Api. Bentuknya seperti ini sejak tahun 1920. Dan sekarang ya kayak gini bentuknya, cuman ada ditambahin sedikit kan, agak cantik dia kan, dipoles lah gitu kira. Yang bawah sini ada Jalan Sutomo Medan tahun 1960, masih aslinya, gambarnya mobilnya juga masih mobil zaman kan itu ya kan, nah, itu. Mobil Toyota mobil zaman kan itu. Yang sebelah sini adalah Pasar Ikan Lama 1920, masih ada sadu-sadunya ya kan, dan jalan juga jalan diperkeras kan itu. Oke, kita lanjutkan sini terus, begini yang mudah, ya kan. Yang sebelah ini adalah foto pas saat beristirahat mengikuti manuver batalion dari Kebanjajana Pak Damin Ginting, kan? Tahun 1955 pada saat itu dia sebagai Komando Teritorium 1 Sumatera Timur tahun 59 sampai tahun 60. Kebetulan dia jabat tahun 59 sampai 67 sampai tahun 60. Ini dia yang jabat di Kebanjajana. Kalau yang sebelah sini ini iringan jenazah pada tanggal 10 November 50. Sebenarnya iringan ini sebenarnya udah setelah kita perjanjian Renpille selesai, agresi militer kan, Renpille selesai, udah itu KMB, Koperasi Meja Bunda di Den Haag udah selesai, baru Raja Belanda mengatakan bahasanya Indonesia itu udah berdaulat. Otomatis kita udah istilahnya berdiri sendiri, walaupun kita udah tanggal sejak 45 bulan 8 kita udah merdeka kan gitu. Nah, sayangnya ini udah korbannya cukup banyak di daerah apa nih? Daerah Tarutung sana, Tapanuli Utara, yang Bogor udah banyak, jadi dimakan ke makam pahlawan. Inilah kejadian setelah kita itu Renpille dan KMB. Itu tanya. Kalau ini foto daripada TNI sektor 3 sana, ya kan? Dan 7 tanggal 10 Desember 49 ini maksudnya ini pas agresi militer Belanda yang kedua itu, ya kan? Inilah masuk kemari dia. Ini pas seru-serunya dalam Pak Slamet Ginting ini, nah di sektor 3 itu. Nah itu Pak Slamet Ginting. Bukan Pak Jamin Ginting kan, Pak Slamet Ginting, beda dia. Nah, kalau ini Pak Malau itu dia sama Mayor L Malau dan Dr. L Tobing. Maksudnya di daerah Tarutung sana, dia itu dulu ditugaskan di sana Pak Malau tadi ini tahun 48. Nah itu. Jadi tahun 48 itu pas agresi sebelum agresi kedua. Inilah dia ditanya fotonya. Kalau yang ini, nah ini Pak Bejo ini adalah komandan Laskar pada tahun 1945, tepatnya bulan Oktober jelasnya. Itu sebagai komandan dia, pangkat dulu mayor ya. Dia sebagai komandan di antara dari mulai Belawan sampai ke Sintis. Karena Medan ini semua udah dikup semua, ya kan? Termasuk dari Medan sampai ke Amparan Perak juga udah ada gitu-gitu kan. Nah itu. Termasuk juga Amparan Perak sampai ke sana udah ada juga. Itulah Pak Jamin Ginting tadi. Itu tahun ini sebenarnya kelompok dari Pak Jamin Ginting deh ini. Cuma sayangnya sampai sekarang belum bisa menjadi pahlawan nasional. Nah itu. Kalau yang ini sendiri, ini kan pembacaan hasil serah terima oleh pihak RI dan Belanda. Inilah fotonya. Nah, kalau Pak ini Letnan Basikan Bangun ini sendiri, ini pejuang yang cukup ulet di Spiro sana pada agresi militer kedua tahun 48 ini. Kalau yang bawah ini adalah juga sama yang tadi itu adalah pas KMB ya kan, pihak Belanda dengan Indonesia.
Ini gitu juga, ya kan, penandatanganan setujuan oleh pihak RI karena Belanda. Kalau Pak Nenggolan ini adalah Komandan Batalon 1 di Tarutung sana, luar biasa nih Pak Nenggolan ini, Uli Saud Nenggolan, kapten. Ya kan? Kalau ini gitu juga sama, ini foto-foto ini foto zaman semua yang maksud ini perjanjian kita sama orang Belanda juga. Cerita daripada lukisan ini adalah lukisan peristiwa pertempuran di Teluk Sibolga sana. Pada saat itu orang Belanda itu dia mau masuk ke Indonesia, makanya Indonesia itu memblokade angkatan laut kita tuh, memblokade terhadap pelabuhan di Sibolga sana. Yang sebelumnya dibuat sesukanya seorang Belanda masuk ke Sibolga itu. Makanya orang kita memblokade. Ini pertempurannya cukup luar biasa yang korban kita. Oke, silakan deh, harus lagi. Kalau yang ini berkaitan sama si bendera tadi. Ini tanggal yang bendera tadi kan baru nyampe ke Indonesia tanggal 29 Agustus. Tanggal 23-nya kita rapat, ya kan? Pak Prima rapat di daerah Tuan Bojol sini, ya kan? Beranggotakan 52 orang itu. Ini yang pakaian Jepang ini adalah orang Indonesia yang menjadi tentara Jepang dulunya. Ada Eho, ada Kibondan, inilah dia. Nah gitu dia. Itu lukisannya seperti ini. Kalau gini gitu juga sama juga ini. Nah, ini lawan merdeka yang kita seperti Pak Prima dulu. Nah, lagi-lagi deh silakan. Ini Pak. Yang sini. Yang mana yang sini? Iya. Nah, kalau di sini ini sebenarnya hanya surat perjanjian dari Wakil Presiden RI udah tentang kerusakan. Nah ini lukisan menggambarkan sebuah kampung yang terbakar, harta bendanya di rumah Cina, namun semangat masih berkobar. Kenapa? Pada saat itu Belanda itu mau masuk Indonesia, dia itu mengasih instruksi dulu, bahasanya dia itu mau masuk ke Indonesia, contoh kayak di Berandan. Orang Belanda itu mau menghancurkan Belandan demi untuk mengambil minyak yang dari Belanda tadi itu, mau diambil sama dia sama orang Belanda tadi. Makanya semua orang Belandan itu membakar rumahnya masing-masing supaya nggak mau dijajah kembali. Itulah harapannya orang, sama seperti itu juga. Nah gitu. Silakan lagi deh. Lagi. Kalau ini lukisan ini ada lukisan pengungsian yang dampak daripada tadi itu, agresi pertama tadi. Nah gitu. Setelah dia itu dikasih instruksi sama Belanda, dia otomatis semua menyingkir ke hutan. Ada yang ke hutan, ada yang macam-macam lah gitu. Yang penting dia selamat daripada penjajah Belanda yang akan datang dan menjajah kembali di Indonesia. Itu dia. Iya. Tadi udah ya. Oke, saya lanjutkan sini deh. Ini adalah bendera merah putih. Bendera ini adalah yang pertama dikebarkan di Sumatera Timur atau Kota Medan ini, tepatnya di lapangan Pukura itu atau lapangan Merdeka sekarang ini yang sedang dipermak atau dirubah ini kan, direhab gitu ya. Ini sebenarnya tanggal 30-nya kita udah yang saya tadi kan mengibarkan udah buat untuk pembuatan bahasanya dirilis supaya kita itu mengibarkan merah putih pada tanggal 4 Oktobernya, dan rapat itu istilahnya udah clear bahasanya pemerintahan sipil itu di Medan ini seperti ini. Nah gitu. Jadi benderanya pun ini, dan ini adalah bendera yang pertama kali dikibarkan di Medan itu. Ini benderanya. Nah, setelah tanggal 4 dikibarkan, tanggal 6 sampai tanggal 9 kita pembentukan laskar. Laskar tadi itu terbentuk dari mahasiswa, dari masyarakat, petani, pembeca, dan semuanya masuk sebagai laskar semuanya. Nah itu. Jadi laskar tadi ini setiap laskar membawa bambu runcing masing-masing. Kalau bagi orang kaya tambah besi pucuknya, kalau bagi enggak hanya bambu runcing diisi sama sikap pas suasa itu dipotong. Karena tujuannya supaya untuk menyucuk orang Belanda itu mati, itu aja intinya. Nah itu. Kalau Pak Kolonel Ahmad Tahir ini adalah Panglima Divisi 4 TKR, pada itu TKR, terus Pak Prima dulu kan ada TKR itu. Nah, jadi TKR itu udah dibentuk segitu, ya kan? Inilah dia sebagai Komandan Divisi 4-nya TKR di Sumatera Timur. Walaupun di Medan sini Komando Medan Area itu ada di daerah Tanjung Merawa. Nah gitu ya. Tadi masih kamu? Belum. Ya. Kita sekarang sampai ke Victrin 2. Victrin 2 ini adalah cerita tentang mesin ketik yang digunakan pada agresi pertama dulu, yaitu mesin ketik Daito. Ini kalau yang ini adalah untuk perfilmannya, cuman ini udah nggak lengkap lagi, nggak dulu lagi karena udah termakan usia. Sebelah sini adalah mesin ketik Royal yang digunakan pada agresi militer kedua. Ini mesin ketik ini.
cukup berjasa bagi para pejuang kita dulu di Labuhan Ketik ini. Oke, terima kasih Di. Ada lagi ya? Ini udah. Oke. Kita sekarang ke Victim 3. Ini baju PDL, ini adalah baju PDL para pejuang kita, yaitu Pak Manak Lubis dan Pak Jamin Ginting. Ini baju ini adalah jatah baju yang diberikan kepada pejuang kita dulu. Setiap orang dapat satu. Yang untuk berperang, untuk berjuang ya seperti ini bajunya, ya kan? Jadi dia baju digunakan untuk berjuang yang ini, yang di kantor juga seperti itu. Jadi dia inilah baju yang digunakan sehari-hari ya. Jadi hasil orang kena tembak pun diangkat sama dia, yang nempel ke tempat dia, ini digunakan terus selamanya. Jadi nggak masih murninya gitu kan. Yang sebelah sini adalah baju Pangdam 2 Bukit Barisan yang pertama dulu, itu Pak Manak Lubis tahun 61-63, karena Pangdam dulu yang pertama ya ini, sebelumnya kan teritorium. Nah, Pangdam 2 seperti ini. Ini bajunya masih aslinya, originalnya dan bukan replika, gitu lah kira-kira. Sebelah sini? Udah? Belum juga, ya oke. Yang sampai sini kita pakai kepikiran 4, ini adalah Pak Jamin Ginting. Nah, Pak Jamin Ginting ini dia sewaktu masih menjadi TKR itu tahun 45 dulu, pangkatnya masih Lenan 2, sama kayak yang Pak Bejo dan lainnya, ya kan. Ini dia dulu sebagai TKR tahun 45 dan ditugaskan di daerah Kebanjai sana sampai pangkat Lenan Kolonel. Dan kolonel itu dia mempunyai semboyan patah tumbuh hilang berganti. Kenapa dibilang seperti itu? Karena menceritakan bahwasanya ada anggota dia yang sudah diperintahkan gitu melewati daripada di ini daerah Siberaya sana, ya kan, di sana daerah Siberaya daerah Brastagi yang jelasnya. Jadi orang tadi itu namanya Letda Abdul Aziz Regar itu pertama dihantam sama orang Belanda pas hari sebelumnya, berapa hari sebelumnya, tiba-tiba dia itu melewati tempat itu di Raubiang tadi, di sungai tadi kan Raubiang. Dia nyebrang sungai udah aman, tapi pas dia menanjak ada 7 orang anggotanya kan, 8 orang semuanya menanjak gitu, lalu ditembaki sama orang Belanda, dia tunggu sama orang Belanda. Nah, jadi yang 3 orang tadi ini masuk ke sungai tadi, Raubiang tadi, yang 7 lagi dipegang sama Belanda, termasuk mereka tadi kan dipegang sama Belanda, itulah diambil sama Belanda, bukannya dimatikan langsung mati enggak, tapi dibelah, perutnya diambil, matanya diambil gitu. Nah, jadi dipisah-pisah begitu. Terus sama Belanda tadi. Nah, setelah itu baru keesokan harinya Pak Jamin Ginting tadi ini, itulah dia yang ngebumikan orang tadi itu. Nah, dia mengatakan apa? Yang patah akan tumbuh kembali, yang hilang akan berganti. Ini kata dia. Jadi katanya patah tumbuh hilang berganti. Dari situlah diambil kata-kata patah tumbuh hilang berganti Kodam 1 Bukit Barisan. Nah, oke. Terima kasih Pak. Oke.